السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang setiap detiknya selalu memberikan kita rahmatnya, memberikan kita inayahnya, sehingga kita pada malam hari ini bisa hadir bersama-sama di Masjid Darul Ilmi STIK PTIK ini dalam rangka melaksanakan salat tarawih. InsyaAllah nanti kita laksanakan secara berjamaah. Salawat serta salam tak henti-hentinya juga kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang seperti kita rasakan saat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seringkali kebaikan Allah Subhanahu wa taala itu kita pandang hanya dari sudut materi. Allah itu baik apabila memberikan kita harta yang banyak, tanah yang luas, perusahaan di mana-mana. Sedangkan kalau hanya itu kebaikan Allah SWT, tentunya sedikit sekali orang-orang yang mendapatkannya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak para jamaah semua untuk melihat kebaikan Allah dari segi non-materi, yang bisa jadi kebaikan ini justru adalah esensi dari kebaikan itu sendiri. Marilah pada malam hari ini kita merenungkan satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'atun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah." Ada 4 hal, apabila 4 hal ini ada pada diri seseorang, maka kata Nabi, sungguh ia benar-benar telah mendapatkan kebaikan dunia sekaligus kebaikan di akhirat. Artinya, belum tentu sesuatu yang menurut kita baik di dunia akan berujung baik juga di akhirat kelak. Namun 4 hal ini yang disabdakan Nabi sudah pasti apabila seorang itu tersebut mendapatkannya, sungguh ia telah mendapatkan kebaikan dunia juga mendapatkan kebaikan di akhirat. Apa 4 hal tersebut? Yang pertama yaitu kata Nabi, qalban syakira, seseorang yang diberikan hati yang pandai bersyukur. Di zaman kita saat ini banyak sekali kita melihat bahwa seseorang itu secara zahir dibaluti dengan harta kekayaan, namun secara batinnya atau hatinya ia selalu merasa kurang. Banyak juga kita lihat seseorang yang tidak bisa mensyukuri apa yang ada pada dirinya, karena ia selalu melihat orang-orang yang ada di atasnya, sehingga ia lupa
bersyukur terhadap apa atau nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Inilah yang dikatakan Nabi bahwa apabila seseorang itu diberikan hati yang pandai bersyukur, sungguh ia benar-benar memperoleh kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Adapun yang berikutnya, yaitu yang kedua, seorang itu benar-benar diberikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, yaitu walisanan dzakira. Apabila seseorang itu diberikan lidah yang pandai berzikir. Zikir dalam artian mengingat Allah yang seluas-luasnya. Dalam keseharian kita sering berzikir, misalnya mengucapkan subhanallah, itu pun zikir. Alhamdulillah, itu pun zikir, dan seterusnya. Namun ada lagi zikir yang di luar itu, yaitu misalnya kita berada di atas gunung melihat pemandangan yang indah, lalu kita kembalikan kepada Allah SWT, itu pun zikir. Kita berada di pantai, di lautan yang luas, lalu kita kembalikan itu semua kepada Allah, itu pun zikir. Dan kita melihat ke langit, melihat bintang-bintang angkasa yang luasnya tidak bisa kita bayangkan, lalu kita kembalikan itu juga kepada Allah, maka itu pun zikir. Inilah zikir dalam artian yang seluas-luasnya, tidak hanya terbatas dalam sebatas ucapan-ucapan. Di dalam agama Islam sendiri, semuanya kita kaitkan dengan Allah. Memulai dari pekerjaan-pekerjaan yang kecil, misalnya kita memulai pekerjaan, kita awali dengan bismillah. Kita berjanji, kita ucapkan insyaallah. Dan kita ketika kita terkejut, kita mengucapkan astagfirullah. Semua kita kembalikan kepada Allah. Inilah yang kedua, yaitu seseorang yang dikatakan diberikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, yaitu diberikan ia lidah yang pandai berzikir. Selanjutnya, yang ketiga, yang juga dikatakan Nabi seseorang itu sungguh telah diberikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, yaitu wabadanan alal isabirah, yaitu seseorang yang diberikan badan atau tubuh yang tegar dalam menerima cobaan, tegar dalam menghadapi tantangan, dan kuat dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan ini, ujian itu penting bagi kita. Karena apabila tidak ada ujian, kita akan terlena, akan terhanyut. Namun apabila kita tidak kuat menghadapinya, maka kita akan kalah. Tantangan juga penting. Karena tanpa tantangan, hidup kita akan monoton dan tidak ada kemajuan. Inilah juga yang disabdakan Nabi bahwa seseorang itu diberikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat apabila ia diberikan badan yang tegar, yang kuat dalam menerima cobaan. Adapun yang terakhir, yang dikatakan Nabi juga bahwa ia mendapat atau memperoleh kebaikan dunia dan akhirat, yaitu wazaujatan solihatan, seseorang yang diberikan seorang istri yang solehah. Sejarah mencatat kenapa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memilih Khadijah sebagai pendamping hidup beliau. Tentunya karena
Khadijah sendiri ketika orang-orang lain memusuhi Nabi, beliau menghabiskan semua hartanya, berkorban untuk memperjuangkan atau membantu perjuangan Nabi SAW. Ketika yang lain tidak beriman, maka Khadijah beriman. Bagaimana kita lihat juga dalam sejarah bahwa apabila dakwah-dakwah Nabi yang didukung oleh istrinya, maka dakwah itu akan memenuhi kesuksesan yang besar. Sedangkan apabila tidak didukung oleh istrinya, sebagai contoh misalnya Nabi Lut, istrinya membangkang. Nabi Nuh juga istrinya membangkang. Semua nabi-nabi yang apabila istrinya tidak mendukung dakwahnya, maka sedikit sekali mereka bisa mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah SWT. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, semua istri beliau mendukung dan membantu beliau dalam mengemban dakwah, yaitu menyebarkan agama Islam agar orang-orang beriman kepada Allah SWT. Sungguh beruntung apabila seorang itu mendapatkan seorang istri yang solehah. Inilah keempat hal yang telah disabdakan Nabi. Semoga keempat hal tersebut Allah anugerahkan kepada kita semua, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan berbahagia juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.